Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, di video hari ini, teman-teman, saya bakalan membahas kenapa menurut saya secara pribadi, Ondo Finance membawa potensi gains ratusan persen dalam beberapa waktu ke depan. Kita bakalan bahas ini dari segi price action, dan juga kira-kira apakah ada yang bisa kita manfaatkan dari informasi ini. Kita bakalan coba bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita mengetahui bahwa beberapa minggu terakhir terutama, altcoin itu rata-rata start untuk kembali mendapatkan momentum. Meskipun ini tidak berlaku untuk semua altcoin ya, tapi saya bisa katakan mungkin 70% dari altcoin yang ada sudah start untuk mengalami recovery yang lumayan dari bottom yang mungkin tercipta di 2 atau 3 bulan yang lalu. Jadi sudah ada altcoin yang mungkin recovery naik 200 atau 300% dari bottomnya di bulan Maret atau bulan Februari kemarin, atau sudah ada yang naik seratusan persen, ada yang naik puluhan persen, dan juga ada beberapa yang bahkan sudah beberapa ratus persen. Tapi ada sebagian kecil yang memang sepertinya struggling untuk mendapatkan momentum dan masih stuck di kurang lebih range yang sama dengan beberapa bulan yang lalu. Nah, salah satu harapannya tentunya kalau kita masuk ke altcoin tentunya adalah mendapatkan gains yang besar ya, teman-teman. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, satu kunci yang mungkin perlu teman-teman tahu juga adalah kalian perlu tahu kira-kira naratif mana yang berikutnya bakalan hot. Dan juga kira-kira naratif atau sektor mana yang bakalan bisa mendapatkan perhatian. Nah, menurut saya selain daripada beberapa sektor seperti AI gitu ya, AI agent, ada satu sektor juga yang mungkin sekarang jarang diperhatikan, padahal menurut saya mempunyai potensi yang cukup besar, yaitu adalah real world asset. Nah, salah satu project altcoin yang bergerak di real world asset yang merupakan leading project juga salah satunya adalah Ondo Finance, teman-teman. Nah, kenapa saya cukup tertarik untuk membahas soal Ondo pada video hari ini? Karena ada sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Ondo yang menurut saya membawa potensi gains yang cukup besar. Nah, kita bakalan langsung masuk aja ke chartnya Ondo, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat secara sekilas, mungkin kalian bisa menyadari bahwa ada terjadi sesuatu yang unik nih di sini, di chartnya Ondo. Karena ada pengulangan price action yang sama dari apa yang kita lihat di bulan Juni tahun 2024 hingga November 2024 dengan apa yang kita lihat terjadi di Desember 2024 hingga sekarang. Apa persamaannya? Nah, kita mungkin bisa bahas lebih detail di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita bakalan bahas yang sebelumnya dulu ya, yang di Juni 2024. Kita mendapatkan top di bulan Juni, oke? And then kita sell off. Kemudian membentuk semacam consolidation pattern sebelum pada akhirnya mendapatkan sell off yang kedua, dan ini menandai bottom pada saat itu, dan kita mendapatkan ada wick di candle tersebut. Kemudian kita start mendapatkan fase reakumulasi, diikuti breakout di atas area higher lower high terakhir, yang berarti kita sudah shifting momentum dari bearish menjadi bullish, sebelum pada akhirnya start kembali mendapatkan semacam koreksi, dan pada akhirnya kita mendapatkan rally yang signifikan di sini. Kalau kita ukur, teman-teman, maka dari bottom, atau kita mau ukurnya dari sini juga boleh gitu ya. Bottomnya sampai dengan top, itu kenaikannya kurang lebih 328%. Atau kalau misalnya kalian lebih konservatif dan mengukurnya dari sini, maka itu adalah gains sebesar 272%. Lalu kesamaannya dari mana kok? Nah, kalau kita lihat pergerakan price action dari Ondo selama beberapa bulan terakhir, itu menurut saya juga mencerminkan sesuatu yang sama. Kita mendapatkan top itu di Desember tahun 2024, kemudian kita mendapatkan sell off pertama di sini, diikuti semacam konsolidasi yang bentuknya juga kurang lebih mirip dengan apa yang kita lihat di sini kalau teman-teman perhatikan. Oke, kita mendapatkan ada semacam head and shoulder di sini, sama juga dengan apa yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah left shoulder, ini adalah head, ini adalah right shouldernya. Sebelum pada akhirnya kita breakdown dan menemukan bottom di sini. Oke, kita mendapatkan juga ada wick yang cukup panjang di sini, dan kita start untuk mendapatkan fase reakumulasi. Oke, sebelum pada akhirnya kita juga berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir di sini, teman-teman.
Yang juga berarti menunjukkan ada shifting momentum dari bearish menjadi bullish harusnya. Dan sekarang kita kembali mendapatkan koreksi. Dan kalau misalnya kita akan mengulangi apa yang terjadi di sini, di mana kita mendapatkan koreksi setelah kita shifting momentum dari bearish menjadi bullish, kita kemudian koreksi dan pada akhirnya rebound kencang, maka kita bisa expect mungkin Ondo juga akan kembali melakukan hal yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman tergolong orang yang mungkin konservatif dan menyatakan, bagaimana kok kalau ternyata kita tidak lagi ke all time high kemarin dan kita hanya akan setengah jalan. Oke, kita anggap skenario yang paling simple dan mungkin realistis aja gitu ya. Kita akan hit ke angka 1,6 dolaran kurang lebih. Maka kalau kita ukur dari bottomnya teman-teman, yang kalau kita asumsikan memang kita sudah ketemu dengan bottom dan akan shifting ke bullish structure, itu berarti di sini, berarti itu adalah potensi kenaikan kurang lebih 150%. Tapi bagaimana ceritanya kalau ternyata kita berhasil kembali ke all time high terakhir? Maka ada potensi kenaikan 221% di sana. Which is tentunya adalah potensi gains yang sangat signifikan. Nah, tetapi teman-teman, mungkin hanya dengan satu alasan tersebut tidak cukup kuat bagi teman-teman untuk langsung building position misalnya. Oke, saya paham soal itu. Kalian mungkin perlu alasan lain. Kenapa Ondo menjadi menarik di sini? Nah, selain daripada kita mengulangi price action yang sama dengan apa yang kita lihat di pertengahan tahun 2024 kemarin, teman-teman, kalau kalian lihat juga, sekarang Ondo itu sedang berada di area major trend line yang telah terbentuk itu dari awal tahun 2024 kemarin. Setiap kali kita menyentuh ke area trendline ini, selalu ada rebound yang signifikan terjadi. Ini bahkan sudah mendapatkan sentuhan yang sangat banyak. Kalau kita coba hitung, itu mungkin sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sentuhan sebelumnya di daily chart, dan di setiap sentuhan tersebut selalu menghasilkan rebound. Nah, ini bukan berarti bahwa garansi kali ini akan ada reboundnya lagi gitu ya. Tidak ada yang namanya 100% dalam analisa teknikal. Yang ada itu hanya probabilitas. Kita hanya mencoba untuk mengenali pola yang sudah pernah ada. Maka dari pola yang ada, kita mencoba untuk mencari pengulangannya dan berbicara probabilitas. Semakin banyak pengulangan di data sebelumnya atau data historisnya, maka probabilitas untuk pengulangannya semakin tinggi. Kan begitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga sama, teman-teman. Ketika kita hit ke area ini lagi, maka probabilitasnya lebih besar bahwa kita akan kembali melihat adanya rebound dari kurang lebih area ini. Belum lagi, teman-teman, kalau kita berbicara soal area horizontal support, yang kalau teman-teman perhatikan sebenarnya area ini juga merupakan area yang sebelumnya major resistance, oke, flip menjadi support di sini, menjadi support di sini, support di sini, dan juga di sini. Dan sekarang kita juga berpotensi menjadikan area ini sebagai area support. Jadi, saya rasa teman-teman, dengan adanya beberapa alasan yang sudah saya mention dari tadi, saya rasa cukup untuk menyatakan Ondo itu menjadi salah satu altcoin yang berpotensi menghasilkan gains yang lumayan besar dari sini. Saya secara pribadi, ini juga sudah sempat saya mention kemarin di Telegram Group, yang saya juga udah bentuk secara gratis. Linknya ada di kolom description kalau teman-teman mau join, bahwa saya juga udah start building position di Ondo. Area yang ideal menurut saya adalah kurang lebih di 0,8 sampai 0,7-an, itu adalah area di mana saya akan building position saya, teman-teman. Oke, ini adalah area yang ideal bagi saya. Saya tidak mengajak teman-teman tentunya untuk melakukan hal yang sama, saya hanya sharing informasi yang saya dapatkan dan apa yang saya lakukan. Tentunya tidak ada kewajiban bagi teman-teman untuk melakukan hal yang sama, ataupun kalau kalian mempunyai outlook yang berbeda, itu juga fine bagi saya. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, ada kabar baik untuk kalian, terutama kalian yang merupakan traders, karena ada potensi kalian bisa mendapatkan Asus ROG atau MacBook Air M4 atau beberapa hadiah yang disediakan di sini dengan cara yang relatif gampang. Dan kalian bisa bandingkan ini dengan
event-event lainnya gitu ya. Kalau di event-event lainnya biasanya kalian akan diminta untuk hit volume hingga puluhan juta untuk bisa mendapatkan hadiah seperti iPhone 16 atau bahkan iPad. Tapi di sini teman-teman, hasil kerjasama saya dengan Margex, itu teman-teman akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah di sini plus $1.000 dalam bentuk prize pool kalau teman-teman mengikuti kompetisi trading Margex, dan kalau misalnya kalian hit, ini hadiahnya ada dua nih teman-teman. Hadiah yang pertama adalah hadiah prize pool di sini 1000 USDT. Oke. Ini adalah untuk teman-teman yang berhasil hit ke volume yang paling tinggi, yang masuk top 10 itu pembagiannya paling besar, tapi yang di luar top 10 pun itu 10 orang akan dipilih secara random untuk mendapatkan 20% dari prize pool-nya. Tapi selain daripada hadiah prize pool ini, ada hadiah tambahan berupa hadiah produk seperti cash, iPad, iPhone, MacBook, dan juga Asus ROG. Nah, caranya untuk mendapatkan ini sangat simple. Teman-teman tinggal daftar ke Margex, kemudian kalian start untuk farming volume di sana atau trading di sana, dan kalian kalau misalnya berhasil hit personal volume sampai 1 juta volume, kalian akan dapatkan 1,5 juta rupiah cash. Kalau misalnya kalian hit 3 juta volume, dapat iPad 10 64 GB. Kalau kalian berhasil hit 5 juta volume, akan dapat iPhone 16 128 GB, dan seterusnya. 10 juta dapat MacBook Air M4 2025, dan kalau hit 15 juta volume, itu dapat Asus ROG Strix G16. Yang kalian bisa cek sendiri harganya berapa. Dan kalian tidak akan menemukan lagi kesempatan ini di tempat lain, karena menurut saya tidak akan ada yang berani kasih volume serendah ini dan dapatkan hadiah segila ini. Dan untuk teman-teman yang sudah join juga, ini sudah cukup banyak, tapi kalian masih mempunyai waktu yang cukup panjang untuk farming volume, itu sampai dengan akhir bulan Juni ini, jadi masih ada kurang lebih 1 bulan untuk kalian farming volume. Per hari ini, yang menjadi juara pertama itu di user ID 704744279, dengan volume sebesar 335.573. Jadi, yang di sini itu adalah untuk penentuan hadiah yang didapatkan dari prize pool. Yang menjadi juara 1 itu akan mendapatkan 25% dari prize pool, juara 2 itu 20%, juara 3 15%, juara 4 10%, juara 5 sampai 10 itu masing-masing 5%, sedangkan yang di luar top 10 itu akan dipilih 10 orang pemenang secara random dan akan mendapatkan pembagian 20% dari sisa prize pool. Nah, prize pool ini juga unlimited, setiap ada penambahan 1 juta volume di sini, itu akan menambahkan 100 USD ke prize pool-nya. Semakin tinggi volumenya, tentunya semakin besar juga prize pool-nya. Tapi teman-teman, kalau misalnya kalian tidak mampu pun masuk ke top 10, tapi kalian berhasil hit ke angka 1 juta, 1,5 juta volume, 1 juta volume, kalian akan dapatkan hadiah produk tadi, yaitu adalah 1,5 juta cash. Dan kalau kalian berhasil hit ke 3 juta volume, meskipun kalian tidak masuk ke top 10, kalian tetap akan dapatkan iPad-nya. Jadi saya tidak peduli misalnya ada 10 orang yang tiba-tiba berhasil hit ke angka 3 juta volume, ya 10-10-nya akan saya kasih. Jadi ini tidak dalam konteks undian gitu ya. Kalian tidak diundi untuk dapatkan hadiah ini, tapi setiap orang yang berhasil hit ke volume milestone ini bakalan dapatkan hadiahnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan, link pendaftaran Margex-nya sudah ada di kolom description. Kalian bisa daftar di sana, start untuk farming volume, dan setiap harinya saya akan update volumenya di grup Telegram. Jadi pastikan kalian sudah join juga ke grup Telegramnya. Linknya sudah ada di kolom description box. Oke? So, teman-teman, kita bakalan lanjut ke Ondo lagi. Nah, setelah kita sudah tahu, ada 3 alasan kenapa menurut saya secara price action, Ondo itu membawa potensi yang cukup besar untuk mendatangkan gains. Di sisi yang lain, kita tahu juga bahwa naratif atau sektor real world asset itu menjadi salah satu sektor yang menurut saya akan berpotensi mendapatkan perhatian. Salah satu ya, teman-teman. Karena yang lain tentunya juga cukup banyak. Ada naratif decentralized science, ada naratif AI, atau kadang-kadang juga ada yang lebih niche lagi, AI agent gitu ya. Banyak yang sedang mendapatkan perhatian. Tapi salah satu yang sekarang lagi underrated banget menurut saya adalah real world asset. Sehingga kenapa saya melirik ke sektor ini dan menemukan ada price action yang menarik di Ondo. Nah, tentunya teman-teman akan jauh lebih aman kalau misalnya kalian mainnya di spot gitu ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk masuk ke Ondo, karena ini kita bicarakan untuk swing trade gitu ya, karena tidak banyak orang yang memahami bagaimana cara memanage posisi swing trade, karena biasanya SL-nya bakalan cukup lebar, tapi potensi rewards-nya juga cukup besar. Nah, kalau katakanlah teman-teman masuk dan kalian
memang concern terhadap risknya, maka kalian bisa protect diri kalian tentunya dengan stop loss. Nah, asumsinya kalau misalnya teman-teman masuk di rata-rata harga 0,79 katakanlah, dan kalian misalnya memprotek diri kalian di bawah area low di sini, katakanlah di 0,57 atau 56, dan misalnya kita bisa mendapatkan ada gain sampai ke kurang lebih area 1,6 katakanlah, maka teman-teman dari sana kalian akan bisa mendapatkan risk to reward ratio sebesar 3,6:1. Kalau kita sampai ke all time high, kalian bisa mendapatkan RR sebesar 6:1. So, saya rasa itu menjadi sebuah trade yang no-brainer banget bagi traders yang mengenal dan memahami soal persoalan risk to reward ratio. Harusnya bisa mengkategorikan adalah trade ini sebuah trade yang cukup berpotensi. Gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga bagaimana pendapat teman-teman semua terhadap price action dari Ondo. Apakah kalian ada yang menjadi holder Ondo? Ataukah kalian beres terhadap Ondo dengan alasan tertentu? Kalian boleh langsung aja share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan sampai lupa sekali lagi untuk ikutan kompetisi Margex yang bisa berhadiah Asus ROG, MacBook, iPad, iPhone. Kalian bisa cek semuanya. Untuk penjelasan lebih detailnya juga bisa kalian dapatkan di grup Telegram. Linknya juga sudah ada di kolom description. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video.